Ya oke halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada ya. Jumpa lagi ya bersama gue Asep Irawan. Salam satu candle. Oke, semoga kalian selalu sehat walafiat selalu. Amin, karena kesehatan adalah yang pertama dan utama ya kawan-kawan. Hari ini tuh hari Kamis ya kawan-kawan ya. Market untuk Bitcoinnya sendiri tadi gue update sebelum bikin video ini masih terpantau sideways juga. Kemudian gue cek di coin market cap itu masih berada di kisaran di 20 150 ya. Uh, jadi beberapa altcoin juga terpantau merah ya, merah gitu kan ya. Semoga saja sih bakal sorong lagi ke bawah, jadi bisa pasang jaring di bawah ya agar profit atau cuan ya kawan-kawan ya. Tapi hati-hati dalam memilih koin ya kawan-kawan. Sekarang banyak koin-koin juga yang bermasalah ya. Sebenarnya model Viro ini juga ini kan bermasalah, atau ini adalah salah satu target dari SEC kalau nggak salah ya. Jadi karena dia itu masuk ke kategori koin privacy ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, dan itu bakal ditarget karena tidak menguntungkan buat mereka di sana ya kawan-kawan, koin-koin privacy gitu ya. Di sini terpantau juga beberapa koin ya, termasuk LOM ya. Sini cukup signifikan naiknya ya kawan-kawan. Ada energi, ada Viro, ada GLM ya kawan-kawan ya. uh, yang turun ya, turun cukup signifikan CKB ya, ada Fed, uh, masih ada beberapa koin yang cukup dalam ya turunnya ya kawan-kawan ya. Tapi hari ini tuh ada berita yang cukup besar ya, cukup penting juga, karena kalau nggak salah kemarin atau tadi itu bahwasanya pengadilan dari Korea Selatan itu menerima laporan-laporan dari para investor Terra Luna, atau para investor ya, artinya orang yang invest di Terra dan kemudian mengakibatkan mereka rugi, dan itu laporan yang diterima sehingga pengadilan Korea Selatan memutuskan atau mengeluarkan surat penangkapan terhadap si Do Kwon ya kawan-kawan ya. Do Kwon sendiri itu sementara itu masih ada di, menurut informasi ya beberapa sumber juga, kita cek juga di beberapa news, dia itu masih stay atau tinggal di Singapura ya kawan-kawan. Sehingga mungkin nanti akan terjadi karena sudah memasuki ranah negara orang, biasanya itu Interpol ya. Interpol itu internasional polisi, jadi untuk menangkap Do Kwon tuh ya udah pasti itu dibutuhkan Interpol ya, peran Interpol ya untuk penangkapan Do Kwon ya. Nah, kemudian mungkin akan diadili di Korea. Seperti yang kita tahu, Do Kwon adalah seorang salah satu ya pendiri dari Terra Labs ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan benar ya kawan-kawan, tapi ya sejauh ini ya salah satunya adalah dia ya kawan-kawan. Di sini untuk koinnya sendiri ya, itu ada Luna Classic ya, atau Terra Luna yang awal itu sini ya kawan-kawan ya. Kemudian ada Luna versi 2 juga ya, atau Terra Luna versi 2. Nah itu menurut gua sih hati-hati ini buat para kawan-kawan atau teman-teman sahabat yang baru ya, yang baru mengenal kripto, yang baru mau mulai investasi di kripto, sehingga kalian untuk berhati-hati, karena koin Terra Luna dan Luna Classic itu adalah koin yang menurut gua ya pribadi sekali lagi ya kurang bagus lah ya, artinya kurang baik gitu. Karena sekali lagi ini adalah koin yang bermasalah gitu, karena ya pendirinya sendiri itu udah ditetapkan untuk ditangkap ya, untuk ditangkap artinya emang untuk mempertanggungjawabkan ya kerugian-kerugian investor yang tersebar di belahan dunia ya, terutama kejadian di beberapa bulan yang lalu tentang Terra Luna ya, sebelum dia memunculkan juga Luna versi 2 nya ya.
Jadi menurut gua, buat kalian yang baru-baru itu hindari koin yang bermasalah seperti halnya Luna C dan Terra Luna itu ya, yang versi 2 ya kawan-kawan. Ini sekedar informasi dan masukan aja buat kalian yang baru, khusus ya kawan-kawan ya. Uh, karena sangat, menurut gua pribadi, pengalaman gua pribadi itu sangat fatal akibatnya ya, untuk masuk di koin yang bermasalah ya. Ada beberapa koin juga di Indodax yang cukup bermasalah sebenarnya ya kawan-kawan ya. Sebut saja beberapa bulan yang lalu itu sempat di listing itu Vidic ya dan Vidi ya. Kemudian di listing lagi di Indodax, dan itu gua sendiri itu mengalami kerugian yang cukup besar di Vidic gitu ya. Jadi kalian itu artinya harus belajarlah untuk menganalisa sebuah koin, melihat fundamentalnya secara keseluruhan. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, karena investasi di dunia kripto itu sangat beresiko. Resikonya itu volatile ya kawan-kawan, karena naik dan turunnya sebuah kripto itu sangat tinggi. Dalam artian tuh bisa naiknya itu bisa ratusan persen, kemudian turun pun seperti itu ya, bisa ratusan persen. Jadi sangat berisiko ya kawan-kawannya. Jadi buat kalian yang baru khususnya harus lebih hati-hati dan harus lebih bijak lagi memilih dan memilah kripto yang baik, karena resikonya itu sangat besar ya. Sayang ya uang kalian diinvestasikan di sebuah koin yang bermasalah, takutnya ya kawan-kawannya. Takutnya seperti itu ya. Untuk sementara exchange yang masih gua gunakan itu di sini masih menggunakan exchange kripto, meskipun gua memantau dan menggunakan beberapa exchange lainnya ya kawan-kawannya, seperti toko kripto ya. Cuman ya kalau di Indodax tuh cuman satu sih ya. Banyak pilihannya doang, pilihan koinnya ya kawan-kawan. Cuman masalahnya di Indodax itu kita sering mengalami maintenance ya kawan-kawan, atau perbaikan selalu ya. Dalam sebulan itu bisa beberapa kali maintenance ya untuk Indodax sendiri, sehingga kadang kan pada saat market lagi bagus-bagusnya kita tidak bisa membuka, pada saat market sedang bagus-bagusnya kita tidak bisa buy or sell, atau beli atau jual. Jadi seperti itu ya kelemahannya juga ya. Sebenarnya koinnya banyak pilihan, cuman ya hati-hati jangan salah memilih koin ya kawan-kawannya. Satu kedua juga untuk masukan gua ke Indodax sendiri ya, karena apa namanya itu, harga itu nggak update di Indodax ya, kadang kan telat gitu. Jadi di market lain atau di exchange lain harganya sudah sekian, tapi di Indodax masih sekian. Jadi seperti itu, karena kurang tepat untuk di dalam pengupdatean harga ya. Semoga kedepannya Indodax lebih bagus lah ya, karena kalau nggak memperbaiki apa yang diinginkan oleh members Indodax gitu kan, membersnya, maka akan ditinggalkan ya, akan bermunculan ya exchange lain gitu. Untuk di Indonesia sendiri kan sudah dikukuhkan atau sudah diputuskan bahwasanya ada 25 exchange yang sudah resmi mengantongi surat izin dari Bapepti ya kawan-kawannya. Jadi sekali lagi buat kalian ya, untuk para retail atau investor kripto, atau para ya intinya pemain kripto yang masih baru, yang masih mula atau masih belajar, hati-hati untuk koin Luna C dan juga Terra Luna, karena memang dari pengadilan Korea Selatan sendiri sudah memberikan surat perintah penangkapan terhadap Do Kwon ya kawan-kawan ya. Dan itu artinya ya mungkin nasib ke depan dari apa namanya si Luna C dan Terra Luna ini ya bakal ambruk kalau memang nggak ada yang mengendalikan lagi atau ada pemimpinnya ya. Jadi kalau sebuah koin sudah hancur, sudah bermasalah, terus pemiliknya atau CEO-nya dari si koin tersebut ditangkap atau dipenjara, maka ya kalau tidak ada pengganti yang bisa
meyakinkan para investor untuk ya menjamin akan asetnya, ya susah untuk bangkit. Jadi seperti yang gua bilang ya, intinya hati-hati ya, apalagi koin yang sudah bermasalah dan banyak makan korban ya. Artinya banyak orang yang percaya invest ratusan bahkan mungkin miliaran ya di Luna dulu, gitu, di Terra Luna, kemudian uangnya habis gitu kan, nguap begitu saja ya karena terjadinya crash ya. Ya tadi lagi ya, UST itu kan stable coin dari Terra Luna ya kawan-kawan ya, dan dia menggunakan Bitcoin sebagai ininya ya, patokan ininya ya. Jadi ya cukup butuh waktu 1 malam itu untuk ngebuat Luna atau Terra Luna ini menjadi koin micin. Jadi seperti itu ya kawan-kawannya. Oke, gua rasa cukup ya video dari gua ya, semoga bermanfaat. Ambil yang bermanfaatnya, buang yang tidak bermanfaatnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Akhirnya gue ucapkan terima kasih. Salam satu candle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.